Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi masa transisi Indonesia di tahun 1966 sampai 1999, serta kondisi ekonomi dan politik pada masa Orde Baru. Masa transisi ini meliputi aksi-aksi Tritura, Super Semar, dualisme kepemimpinan, stabilisasi politik pada masa Orde Baru, rehabilitasi pada masa Orde Baru, kebijakan pembangunan Orde Baru, integrasi tim-tim, serta dampak kebijakan ekonomi dan politik pada masa Orde Baru. Namun sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok Mination. Dan di sini kami beranggotakan Muhammad Diandra absen 16, Muhammad Alfat Iqbal absen 17, Naila Nabila absen 21, dan Nino Khairuman absen 23. Selamat menonton semuanya! Idan, sendiri aja, lagi ngapain? Ini lagi nikmatin pemandangan malam aja. Kamu tahu gak tentang peristiwa Orde Baru? Aduh, aku kurang paham deh kalau soal Orde Baru. Ada sih yang aku paham, tapi cuman kayak kebijakan-kebijakan Soeharto pada waktu itu aja. Pas banget nih, aku baru aja baca buku sejarah tentang masa transisi ke Orde Baru. Kamu mau tahu nggak gimana awal mula munculnya Orde Baru? Mau lah, jelasin dong. Oke, aku coba ceritain ya dari awal latar belakangnya. Sejak Indonesia merdeka, kondisi ekonominya tuh naik turun banget guys. Awalnya semangat banget buat bangun ekonomi, tapi lama-lama kondisinya malah makin berat. Puncaknya, di tahun 1965, Indonesia ngalamin yang namanya hiperinflasi. Nah, ini kondisi di mana harga barang-barang naik gila-gilaan gara-gara kebijakan pemerintah yang lebih fokus ke politik daripada ekonomi. Akibatnya, uang yang dimiliki masyarakat jadi nggak berharga lagi. Bisa bayangin kan, rasanya kalau uang yang kita punya tiba-tiba nggak bisa beli apa-apa. Pada saat itu, terjadi ketidakstabilan politik setelah peristiwa G30S PKI. Soekarno masih menganggap PKI sebagai bagian dari pemerintah, meskipun kepercayaan masyarakat semakin turun. Kaum pemuda, mahasiswa, dan pelajar tak tinggal diam. Mereka merasa tidak terima dengan situasi politik dan ekonomi yang kacau balau, dan akhirnya turun ke jalan menuntut perubahan. Krisis ini bukan hanya soal politik dan ekonomi, tetapi juga soal sosial. Kelangkaan barang-barang pokok, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial menjadi pemicu utama maraknya aksi demokrasi di seluruh negeri. Pada akhirnya, mereka yang tergabung dalam kesatuan aksi, yakni mahasiswa, pemuda, pelajar, dan berbagai elemen masyarakat, bersatu membentuk Front Pancasila. Pada 26 Oktober 1965 untuk menyuarakan tuntutan mereka. Di tahun 1966, tepatnya tanggal 12 Januari, terjadi demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR GR di Jakarta. Demo ini dipimpin sama mahasiswa yang ngajuin tuntutan Tritura alias Tri Tuntutan Rakyat. Isinya ada 3 nih. Yang pertama ada pembubaran PKI, yang kedua pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI, dan yang terakhir turunkan harga barang pokok. Sayangnya, Soekarno nggak bisa penuhin ketiga tuntutan ini sepenuhnya. Bahkan, dia malah memperbesar kabinetnya jadi kabinet Dwikora dengan 100 menteri. Beberapa di antaranya dicurigai punya hubungan dengan PKI. Kebayangkan gimana makin panasnya situasi politik waktu itu? Nah, di tengah ketegangan politik itu, akhirnya Soekarno ngeluarin surat perintah 11 Maret 1966 atau yang lebih dikenal sebagai Super Semar. Ini adalah surat yang ngasih wewenang ke Letjen Soeharto buat ngambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan negara. Nah, begitu dapat Super Semar, si Soeharto langsung gerak cepat buat ngebubarin PKI dan ngelarang semua organisasi yang terkait dengannya. Langkah ini dianggap sebagai awal mula berdirinya pemerintahan Orde Baru di bawah kendali Soeharto. Setelah Super Semar keluar,
Indonesia masuk ke babak baru dalam politik. Tapi ya tentu aja bukan tanpa masalah. Salah satu masalah utamanya adalah munculnya dualisme kepemimpinan antara Soekarno dan Soeharto. Soekarno masih secara resmi menjadi presiden, tapi di sisi lain, Soeharto yang punya dukungan dari militer serta masyarakat mulai ngambil langkah-langkah yang makin memperkuat posisinya. Soekarno yang masih pengen mempertahankan kekuasaannya, jadi ngerasa posisinya mulai menurun. Oleh karena itu, mulai terbentuk dua kubu. Ada pendukung Soekarno yang masih setia sama ide-ide besarnya kayak Nasakom, dan ada pendukung Soeharto yang ngerasa Orde Lama udah nggak bisa lagi ngebawa stabilitas buat negara. Soeharto juga mulai ngambil langkah-langkah buat ngebatasin pengaruh Soekarno, kayak ngubah kabinet Dwi Korah jadi kabinet Ampera yang lebih dikendalikan sama dia. Namun, ketegangan nggak berakhir di situ aja. Soekarno masih berusaha mempertahankan posisinya, salah satunya dengan menyampaikan pidato Nawaksara pada 22 Juni 1966 di sidang umum MPRS. Dalam pidato ini, Soekarno menjelaskan pandangannya tentang situasi politik sambil mempertahankan legitimasinya sebagai presiden. Tapi sayangnya, pidato Nawaksara dianggap kurang memadai oleh MPRS, yang kemudian mendesak Soekarno untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut. Sayangnya, usaha Soekarno nggak berhasil memperbaiki posisinya di mata publik dan militer. Ketika ia menyampaikan pidato lanjutan yang dikenal sebagai pelengkap Nawaksara, hal itu juga gagal meredakan desakan dari MPRS yang dipimpin oleh Jenderal A.H. Nasution. Akhirnya, pada sidang istimewa MPRS Maret 1967, Soekarno dilengsarkan dan Soeharto diangkat sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Inilah akhir dari dualisme kepemimpinan dan awal konsolidasi kekuasaan penuh di tangan Soeharto yang menandai era Orde Baru selama lebih dari 30 tahun. Nah, jadi begitu tuh awal mula masa Orde Baru. Dan tapi aku belum sempet nih baca bagian kebijakan politiknya Soeharto di buku aku. Wih, penjelasan kamu mantep banget, Put. Oke, sekarang aku jelasin deh kebijakannya Soeharto. Nah, jadi dalam masa pemerintahan Soeharto, beliau menerapkan berbagai kebijakan yang dikenal dengan trilogi pembangunan. Dan dalam masa pemerintahan Soeharto, stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi juga dilakukan oleh Soeharto untuk memulihkan kondisi Indonesia setelah krisis ekonomi pada akhir era Soekarno. Nah, sekarang aku bakal jelasin nih tentang stabilisasi politik dan keamanan. Yang pertama, dalam stabilisasi politik terdapat pengendalian politik, yaitu Soeharto menerapkan sistem politik yang ketat, di mana hanya satu partai, yaitu golongan karya atau Golkar, yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Nah, lalu yang kedua, Soeharto juga menerapkan represi terhadap para oposisi. Pemerintah menggunakan kekuatan militer untuk menanggapi setiap bentuk perlawanan atau oposisi. Organisasi-organisasi yang dianggap subversif atau menentang pemerintahan seringkali dibubarkan, dan anggotanya juga mengalami penangkapan atau bahkan penghilangan. Dan selanjutnya, terdapat juga Prasetya Pancakarsa. Presiden Soeharto mengajukan Prasetya Pancakarsa yang menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 dipandang serta dijadikan ideologi resmi negara untuk setiap kegiatan politik dan sosial. Lalu yang kedua terdapat juga politik penyeragaman. Yang pertama kali dilakukan adalah pelarangan partai politik. Setelah berakhirnya era kepemimpinan Soekarno, Soeharto mengendalikan politik dengan membatasi partai politik hanya menjadi 3, yaitu Golkar, PDI, dan PPP. Hal ini bertujuan untuk menciptakan politik yang stabil. Lalu dilanjutkan dengan represi terhadap opini berbeda. Pemerintah Orde Baru melakukan tindakan tegas terhadap kelompok atau individu yang dianggap mengancam stabilitas, termasuk penangkapan. Nah, yang terakhir ada pembangunan ekonomi. Yang pertama, program pembangunan. Pada masa Orde Baru, fokus pada pembangunan ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan yang stabil. Proyek-proyek besar dan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah.
Lalu yang kedua ada stabilisasi ekonomi. Kebijakan ekonomi yang ketat termasuk pengendalian inflasi dan investasi asing dilakukan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan dilanjutkan juga nih dengan swasembada pangan. Program swasembada pangan menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan menciptakan ketahanan pangan. Industri dalam negeri pemerintah berupaya untuk membangun industri dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada barang impor. Nah, kira-kira gitu deh penjelasannya. Gimana? Kamu paham gak nih? Wah, jelas banget Dan. Keren. Nah, bagus deh kalau kamu ngerti. Sekalian aja aku jelasin tentang difungsi ABRI. Sama awal sejarah pemilu di Indonesia kali ya. Boleh banget Dan. Soalnya aku juga belum tahu banyak soal itu. Difungsi ABRI itu apa sih? Oke, siap. Aku jelasin dari difungsi ABRI dulu ya. Baru lanjut ke sejarah awal pemilu, biar nyambung. Oke, kita masuk ke dwifungsi ABRI ya. Penerapan dwifungsi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selama masa Orde Baru adalah konsep yang memberikan peran ganda kepada ABRI, yakni sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, serta sebagai kekuatan sosial politik. Hal ini yang memungkinkan ABRI untuk terlibat langsung dalam pemerintahan, birokrasi, dan juga berbagai aspek kehidupan sosial politik di Indonesia. Nah, ABRI sendiri tuh memiliki beberapa fungsi yang lebih dari sekedar menjaga keamanan. Yang pertama, fungsi pertahanan dan keamanan. Sebagai militer, ABRI bertugas melindungi kedaulatan negara dan menjaga stabilitas keamanan, terutama menghadapi ancaman internal seperti pemberontakan ataupun gerakan separatis. Lalu yang kedua, fungsi sosial politik. ABRI juga berperan dalam bidang politik, di mana mereka memiliki perwakilan di parlemen seperti DPR dan MPR tanpa melalui proses pemilu. Ini yang membuat ABRI punya pengaruh besar dalam pengambilan keputusan politik. Tapi kamu tahu nggak sih, kalau sebenarnya ABRI itu sering banget dikritik oleh masyarakat. Penerapan dwifungsi ABRI ini dikritik karena menciptakan militerisasi dalam pemerintahan dan mengurangi peran sipil dalam politik. Selain itu, seringkali ABRI ini dianggap menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan Presiden Soeharto, menjaga stabilitas politik dengan cara menekan oposisi, dan juga mengendalikan kehidupan politik di Indonesia. Selanjutnya, kita bakalan masuk ke dalam materi pemilu dan juga golput pada masa Orde Baru. Aku jelasin ya. Jadi, selama masa Orde Baru, Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila, meski dalam pelaksanaannya masih jauh dari arti kata demokrasi yang sesungguhnya. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi, pemerintah Indonesia di masa Orde Baru menggelar pemilihan umum atau yang biasa kita sebut dengan pemilu. Pemilu pada masa Orde Baru dilaksanakan sebanyak 6 kali, yang dimulai pada tahun 1971 dan pemilu terakhir berlangsung pada tahun 1997. Dari 6 kali pemungutan suara tersebut, hanya pemilu tahun 1971 yang diikuti oleh 10 partai politik atau parpol. Di antaranya terdapat Golkar, PNI, NU, PSII, Parmusi, IPKI, Perti, Parkindo, Murbah, dan juga Partai Katolik. Nah, hal itu berkaitan dengan kebijakan penyederhanaan partai politik pada masa Orde Baru yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas politik di Indonesia. Sistem ini digagas oleh Presiden Soeharto. Nah, pemilihan umum pada masa Orde Baru dinilai penuh kecurangan. Golkar selalu menang berkat taktik terstruktur, dukungan PNS yang dipaksa memilih Golkar lewat Korpri, serta campur tangan ABRI. Panwaslak pemilu diisi oleh pemerintah dan ABRI, memperkuat dominasi Golkar dengan intimidasi, tekanan, atau bahkan kekerasan terhadap aktivis partai lain. Akibatnya, muncul gerakan golongan putih atau golput, rakyat yang menolak memilih sebagai bentuk protes terhadap pemilu yang dianggap formalitas. Mereka mengajak masyarakat mencoblos di luar gambar partai, membuat suara menjadi tidak sah sebagai tanda bahwa mereka sudah muak pada kecurangan. Oh, jadi gitu ya kebijakan-kebijakan politik sampai ada pemilu juga tuh. Oh iya, aku baru inget Iqbal sama Nabila baru upload video loh. Wah, aku penasaran banget nih.
Isi videonya apa aja ya kira-kira? Mau nonton bareng nggak di rumahku? Nah, ide bagus, boleh banget tuh. Yuk, ikut aku masuk rumah dan nonton videonya. Hai semuanya. Apa kabar nih? Kalian kan udah dengar mengenai materi yang pertama kan? Nah, sebelum kita menjelaskan materi selanjutnya, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, aku Bila. Dan aku Iqbal. Dan langsung saja kita mulai ke materinya. Rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Pada awal masa Orde Baru, kondisi ekonomi Indonesia sangat terpuruk akibat berbagai masalah yang muncul di masa pemerintahan Orde Lama atau pada masa Presiden Soekarno. Nah, Bila, faktor-faktor utama yang menyebabkan keterpurukan ekonomi tersebut meliputi apa aja sih? Jadi, terdapat 4 faktor utama yang menyebabkan keterpurukan ekonomi. Yang pertama adalah inflasi yang sangat tinggi. Yang kedua, utang luar negeri yang menumpuk. Yang ketiga, penurunan produktivitas. Dan yang keempat adalah ketidakstabilan politik dan sosial akibat perpecahan ideologi. Maka dari itu, para pemerintah berusaha menurunkan krisis ekonomi tersebut dengan rehabilitas ekonomi. Dan program rehabilitas ekonomi Orde Baru ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada TAP MPRS nomor 23 tahun 1966. Kira-kira isi dari TAP MPRS nomor 23 tahun 1966 itu apa aja sih? Mari kita pecahkan. Jadi, isi dari TAP MPRS nomor 23 tahun 1966 meliputi mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Di sini, Soeharto dan pemerintahannya menerapkan sejumlah kebijakan besar yang bertujuan untuk melakukan rehabilitasi ekonomi, menstabilkan ekonomi, dan mengembalikan kepercayaan publik serta dunia internasional terhadap perekonomian Indonesia. Nah, pertama kita bahas dulu nih guys terkait dengan rehabilitas ekonomi pada masa Orde Baru. Jadi, terdapat 3 hal yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, menerapkan kebijakan moneter ketat. Dengan menghentikan pencetakan uang berlebihan, mengendalikan harga barang-barang pokok, serta memberikan subsidi untuk barang-barang esensial seperti beras dan minyak tanah. Selain itu, pemerintah membenahi sistem perbankan untuk mendorong stabilitas keuangan sehingga menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil. Yang kedua, di sini ada reformasi kebijakan ekonomi dan bantuan internasional. Untuk mengatasi utang luar negeri dan membangun kembali kepercayaan internasional, pemerintah Orde Baru menjalin kerjasama dengan negara-negara barat dan lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB. Selain itu, pada tahun 1967, Soeharto membentuk Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI. Yang terdiri dari negara-negara donor seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Belanda. Dan yang terakhir, penanaman modal asing atau PMA. Pemerintah membuka pintu bagi investasi asing yang ditetapkan melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau UU PMA pada tahun 1967. Undang-undang ini memberikan insentif bagi investor asing seperti pembebasan pajak atau tax holiday, perlindungan hukum, dan kemudahan birokrasi. Investasi asing ini termasuk ke berbagai sektor penting seperti pertambangan dan perkebunan yang kemudian meningkatkan penerimaan devisa negara dan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, di sini pemerintah juga menerapkan 3 kebijakan untuk membangun perekonomian di Indonesia pada masa Orde Baru. Salah satunya adalah Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun. Terdapat 6 tahap dalam Repelita ini loh. Yang pertama adalah Repelita 1 yang terjadi pada tanggal 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974.
Dalam Repelita 1 ini terjadi suatu peristiwa, yaitu adalah peristiwa Marali, Malapetaka 15 Januari. Ini merupakan peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 sampai 16 Januari 1947. Bertepatan dengan kedatangan PM Jepang Tanaka ke Indonesia, peristiwa ini merupakan kelanjutan demonstrasi para mahasiswa yang menuntut Jepang agar tidak melakukan dominasi ekonomi di Indonesia, sebab produk barang Jepang terlalu banyak beredar di Indonesia. Yang kedua, Repelita 2 yang terjadi pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Pelaksanaan Pelita 2 ini cukup berhasil menumbuhkan ekonomi Indonesia dengan rata-ratanya mencapai 7% per tahun dan dapat menurunkan inflasi dari 60% menjadi 9,5%. Yang ketiga adalah Repelita 3 yang terjadi pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Selanjutnya ada Repelita 4. Repelita 4 ini berlangsung mulai dari tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Yang kelima adalah Repelita 5. Repelita 5 ini terjadi pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Lalu yang terakhir ada Repelita 6. Repelita 6 ini sebenarnya berupaya meningkatkan efisiensi ekonomi di Indonesia. Namun, program ini tidak dapat dilanjutkan hingga selesai karena Indonesia dilanda krisis moneter Asia pada tahun 1997. Nah, selain itu, terdapat beberapa kebijakan lain seperti Asas Trilogi Pembangunan. Trilogi Pembangunan adalah wacana pembangunan nasional yang direncanakan oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia. Hal ini digunakan sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Trilogi pembangunan terdiri dari 3 hal. Yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi tinggi. Yang ketiga, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dan yang terakhir adalah revolusi hijau. Sebenarnya revolusi hijau itu apa sih, Bal? Jadi, revolusi hijau merupakan kebijakan pemerintah yang membuahkan hasil berupa swasembada beras untuk 5 tahun, dari mulai tahun 1984 sampai dengan 1989, meski swasembada ini tidak berlangsung dalam waktu. Proses revolusi hijau di Indonesia menerapkan 4 hal penting, yaitu sistem irigasi untuk penyedia air, penggunaan pupuk secara optimal, penggunaan pestisida berdasarkan tingkat serangan hama, dan penggunaan bahan tanam berkualitas seperti varietas unggul. Yang pertama, intensifikasi pertanian, yaitu cara yang dilakukan dengan memilih bibit unggul, mengolah tanah, irigasi, pemupukan, dan pemberantasan hama. Cara pertama ini disebut juga dengan panca usaha tani. Yang kedua ada ekstensifikasi pertanian, yaitu usaha untuk memperluas lahan tani dengan membuka lahan baru. Lalu yang ketiga ada diversifikasi pertanian, yaitu upaya membuat suatu lahan berisi beragam jenis tanaman lewat sistem tumpang sari. Nah, cara ini dapat mencegah gagal panen pokok. Dan yang terakhir ada rehabilitasi pertanian, yaitu upaya pemulihan produktivitas yang dapat membahayakan kondisi lingkungan. Mungkin pembahasan kita mengenai kebijakan dan rehabilitas ekonomi sampai sini aja, guys. Wait Bila, kita kan belum bahas mengenai dampak dari kebijakan-kebijakan dan rehabilitas ekonomi. Oh iya, jadi guys, pada masa Orde Baru, pembangunan ekonomi berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara konkret. Indonesia berhasil mengubah status dari negara pengimpor beras menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan beras sendiri atau swasembada beras. Selain itu, terdapat penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat, penurunan angka kematian bayi, dan angka partisipasi pendidikan dasar yang meningkat. Dampak negatifnya juga cukup banyak loh. Nah, salah satu dampak negatifnya yaitu disebabkan oleh kebijakan Orde Baru yang terlalu memfokuskan atau mengejar pada pertumbuhan ekonomi, yang berdampak buruk bagi terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi para pejabat di Indonesia.
Distribusi hasil pembangunan dan pemanfaatan dana untuk pembangunan tidak dibarengi dengan kontrol yang efektif dari pemerintah terhadap aliran dana tersebut yang sangat rawan untuk disalahgunakan. Hal ini berdampak pula pada munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia, kesenjangan kaya dan miskin, serta kesenjangan sektor industri dan sektor pertanian. Selain masalah-masalah di atas, tidak sedikit pengamat hak asasi manusia atau HAM dalam dan luar negeri yang menilai bahwa pemerintah Orde Baru telah melakukan tindakan anti-demokrasi dan diindikasikan telah melanggar HAM. Misalnya, Amnesty International dalam laporannya pada 10 Juli 1991 menyebut Indonesia dan beberapa negara Timur Tengah, Asia Pasifik, Amerika Latin, dan Eropa Timur sebagai pelanggar HAM. Nah, meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi secara fundamental pembangunan tampak tidak merata dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang terbesar devisa negara seperti di Riau, Kalimantan Timur, dan Irian Barat atau Papua. Faktor inilah yang selanjutnya menjadi salah satu penyebab terpuruknya perekonomian Indonesia menjelang akhir tahun 1997. Nah, jadi gitu guys buat penjelasan mengenai kondisi perekonomian pada masa Orde Baru. Tapi Bila, kayaknya ada yang kurang deh dari materi kita kali ini. Oh iya, apa tuh Bang? Jadi, ada satu materi lagi yaitu integrasi tim-tim. Integrasi tim-tim dimulai dari keluarnya Portugis pada tahun 1975 yang memicu serangkaian konflik politik di Timur Timur. Betul. Jadi waktu itu ada 3 partai utama, Fertilin, Apodeti, dan UDT. Fertilin mendukung kemerdekaan Timur Timur, Apodeti ingin bergabung dengan Indonesia, dan UDT ada di tengah-tengah. Perselisihan mereka memuncak sampai Fertilin mendeklarasikan kemerdekaan pada 28 November 1975. Deklarasi itu tidak didukung mayoritas masyarakat atau negara lain. Bahkan muncul deklarasi Balibo pada 30 November 1975 di mana beberapa partai Timur Timur menginginkan integrasi dengan Indonesia. Situasi politik semakin panas karena ada kekhawatiran Fertilin punya afiliasi dengan komunis. Nah, itu sebabnya Indonesia melakukan operasi Seroja pada 7 Desember 1975 untuk mengamankan Timor Timur. Operasi ini dianggap sebagai operasi militer terbesar Indonesia dengan angkatan darat, laut, dan udara yang semuanya terlibat. Dili berhasil dikuasai dalam 1 hari, tapi perlawanan gerilya Fertilin berlanjut di pegunungan. Nah, benar banget tuh Bila. Dan selama pendudukan Indonesia membangun infrastruktur dan sistem pemerintahan baru di sana. Tapi ada banyak kritik terkait hak asasi manusia, terutama setelah insiden Santa Cruz pada tahun 1991. Nah, pada 1999, setelah reformasi di Indonesia, Presiden B.J. Habibie mengizinkan referendum. Mayoritas masyarakat Timur Timur memilih merdeka, dan setelah masa transisi yang penuh kekerasan, Timur Timur resmi merdeka pada 2002 sebagai Timor Leste. Jadi itulah penjelasan singkat tentang perjalanan panjang integrasi Timur Timur hingga kemerdekaannya. Sekian penjelasan dari video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.